Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Angelina. Saya dari Prodi Hubungan Masyarakat dari kelas HM01. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PR Writing. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang pertama, kita harus mengetahui apa sih itu PR Writing. Nah, jadi PR Writing sendiri adalah suatu kegiatan humas atau kegiatan public relation di mana public relation itu melakukan kegiatan menulis seperti menulis majalah, mengelola media internal, juga seperti membuat naskah pidato. Nah, kita masuk nih ke bab yang pertama. Di bab yang pertama kita akan mempelajari tentang pro. Apa sih itu pro? Nah, pro sendiri adalah singkatan dari Public Relation Officer, di mana pro sendiri adalah staf atau PR atau Public Relation yang memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi atau untuk berhubungan dengan pihak luar atau juga pihak eksternal. Nah, selain itu, pro juga memiliki tugas untuk kegiatan pemasaran. Karena Public Relation Officer ini itu bertujuan untuk meningkatkan pemasaran eksternal di perusahaan. Adapun beberapa cara atau beberapa tips untuk menjadi pro yang baik, untuk menjadi Public Relation Officer yang baik. Yang pertama itu PR Writing strategi, juga ada publisitas, dan juga ada media relation. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu PR writing strategy. Jadi, seorang PR itu sebelum membuat strategi PR, seorang PR itu harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jadi, tanpa mengidentifikasi masalah, itu tidak akan bisa terbentuk suatu strategi. Ketika kita seorang PR telah mengetahui atau telah mengidentifikasi masalahnya, itu kita bisa membuat beberapa strategi seperti tujuan kita mau seperti apa, terus juga media yang kita gunakan itu mau apa, mau bagaimana, terus juga kita harus menganalisis halayaknya itu siapa, terus juga kita harus adakan evaluasi ketika ada kekurangan di public relation and strategi kita. Lanjut, yaitu ada publisitas. Publisitas sendiri itu sangat diperlukan oleh seorang PR karena publisitas itu sangat membantu agar suatu perusahaan itu bisa dikenal banyak orang gitu. Salah satu keuntungannya itu tidak berbayar, terus juga dapat dapat lebih menjelaskan ketika ada banyak rumor-rumor yang tidak jelas atau ada isu-isu yang tidak jelas gitu. Selanjutnya ada media relation. Media relation itu apa sih? Hubungan dengan media. Dan seorang PR itu harus memiliki hubungan yang baik dengan media. Karena seperti yang kita ketahui bahwa media itu adalah wadah untuk kita mempublisitaskan produk kita gitu. Nah, adapun untuk cara agar menjadi PR writing strategy dan juga publisitas serta media relation yang baik, itu yang pertama, seorang PR harus melakukan penelitian atau research itu secara fakta. Dia tidak boleh hoax gitu. Pokoknya seorang PR itu harus mengedepankan fakta dan mengesampingkan hoax. Nah, selain itu, bagaimana nih kalau misalkan terjadi permasalahan di perusahaan gitu, seperti krisis PR. Nah, alangkah baiknya seorang PR itu menanggapi dengan benar gitu, dengan baik, seperti menjaga ucapan. Juga alangkah baiknya seorang PR tidak banyak berkomentar sana sini. Akan tetapi seorang PR ketika terjadi krisis PR itu harus membuktikan dengan fakta bahwa rumor yang terjadi itu tidak sesuai dengan faktanya gitu. Jadi membalas rumor dengan fakta. Nah, di bab yang kedua kita akan membahas press release. Nah, sebelum kita bahas nih, kita harus mengetahui apa sih itu press release. Nah, teman-teman, press release sendiri adalah berita atau suatu informasi yang disusun oleh suatu perusahaan atau organisasi guna untuk menggambarkan kegiatannya. Adapun untuk tujuan press release ini untuk menginformasikan seakurat, semenarik, dan juga sebermanfaat mungkin kepada wartawan. Nah,
Nah, adapun jenis-jenis dari press release yang pertama ada basic publicity release. Basic publicity release itu biasanya menginformasikan tentang news value. Terus juga ada produk release, yaitu menginformasikan tentang produk-produk keluaran terbaru dari suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir ada financial release, ya biasanya itu menginformasikan tentang keuangan-keuangan gitu. Nah, tidak sedikit juga dari PR yang memiliki kesalahan dalam menulis press release, seperti kurangnya mengandung news value, terus juga teknik penulisan yang kurang menarik, dan juga terkadang kesannya itu seperti promosi gitu. Nah, adapun untuk tips menulis press release yang baik, antara lain itu harus memilih judul yang positif. Dan juga paragraf pertama itu diusahakan harus ringkas dan tajam gitu. Terus juga diusahakan supaya paragrafnya itu pendek-pendek, tidak panjang gitu. Terus hindari istilah-istilah khusus atau seperti singkatan, itu harus dihindari. Terus juga selalu memberi tahukan tanggal press release, dan juga harus selalu periksa ejaan nama atau gelar. Pokoknya harus membuat press release sesingkat mungkin gitu. Kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 kita akan membahas tentang advertorial, yaitu iklan yang berbentuk atau yang disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik. Adapun sarana informasinya itu kepada publik yang dilakukan dengan cara soft telling gitu. Jadi dengan perlahan. Nah, iklan advertorial ini juga mengangkat brand image suatu produk gitu biasanya. Juga biasanya memberikan sosialisasi atau ulasan khusus yang meningkatkan brand awareness pada masyarakat, berbeda dengan display. Adapun gaya dari penulisan advertorial ini biasanya itu lebih informatif atau lebih memberikan informasi dan juga lebih ke menerangkan gitu. Terus juga gaya bahasanya biasanya eksplanatif gitu. Jadi berbentuk penelitian yang bertujuan untuk menerangkan juga. Lalu ada inventatif atau adanya pendapat gitu. Juga ada persuasif, yaitu yang bersifat ajakan atau membujuk gitu. Ada implementatif juga yang menggunakan metode yang mendorong adanya aksi untuk mendidik. Selanjutnya ada praise, yaitu memuji. Terus ada argumentatif, yaitu kalimat yang bertujuan untuk membuktikan suatu pendapat gitu. Terus ada eksploratif, yaitu suatu informasi baru yang banyak orang belum tahu gitu. Adapun untuk fungsi dari iklan advertorial ini salah satunya adalah untuk introducing, yaitu untuk memperkenalkan gitu. Terus juga untuk mengganti iklan yang menjual produk, juga untuk mendukung program pemerintah, dan juga untuk menjalin hubungan baik dengan publik. Adapun jenis iklan korporat, yaitu sebuah iklan yang medianya itu telah dibayar lebih untuk memberikan keuntungan bagi citra suatu perusahaan daripada hanya sekedar produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya seperti public relation, juga public service, dan juga institusional.